Pendalaman materi bahasa Indonesia. Kelas 6, tema 2, persatuan dalam perbedaan. Pendalaman materi bahasa Indonesia. Kelas 6, tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUEBI, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kalimat efektif memiliki susunan yang berurutan, yaitu S subjek, P predikat, O objek, dan K keterangan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Perhatikan contoh kalimat efektif berikut. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Berdasarkan kalimat tersebut dapat kita pilah-pilah menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama subjeknya. Subjeknya itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Kemudian predikat di sini kata kerjanya yaitu memproklamasikan. Kemudian objeknya adalah kemerdekaan Indonesia. Objek ini adalah hal yang dikenai oleh predikat. Jadi memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kemudian subjek ini adalah orangnya, pelakunya. Predikat ini adalah kata kerjanya, dan objek ini hal yang dikenai oleh predikat ini. Kemudian keterangan ini bisa keterangan tempat, kemudian keterangan waktu, seperti itu ya. Jadi kalau ini keterangan tempat di Jakarta, berarti keterangan tempat. Jadi kurang lebih seperti ini pembagian pada unsur-unsur pada kalimat efektif yang meliputi subjek, predikat, objek, dan keterangan. Melengkapi peta pikiran menggunakan kalimat efektif. Peta pikiran dapat membuatmu lebih mudah mengingat informasi penting tersebut. Saat membuat peta pikiran akan lebih baik jika kamu menggunakan kalimat efektif, yaitu kalimat seperti yang tadi ya, yang memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Membuat peta pikiran dari teks sejarah. Langkah-langkah membuat peta pikiran dari teks sejarah. Yang pertama, baca dengan cermat. Yang kedua, buat kerangka peta pikiran menggunakan kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Setelah itu, kita tulis informasi setiap bagian teks berdasarkan kerangka peta pikiran yang telah kita buat tadi. Jadi kurang lebih itu caranya untuk membuat peta pikiran dari teks sejarah yang kita baca.